Halo, selamat datang kembali di Bacain Buku bareng Irna Yugaswati. Dan video kali ini kita masih melanjutkan bacain bukunya Dr. Alex Denny dan Triaji Priyo Pratomo MBA, yaitu Learning 5.1 Duluan Tiba di Masa Depan. Video sebelumnya ada beberapa part yang udah dibacain, dan kali ini saya akan membacakan part ketiga dengan judul Why We Learn. Dunia VUCA, bagaimana masa depan mengubah cara kita belajar. Konsep Corporate University atau CorpU sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan organisasi kini mulai ditinggalkan oleh banyak korporasi kelas dunia. Makin disadari konsep CorpU sebagai entitas maupun pusat pelatihan sudah tidak memadai lagi untuk menjawab tantangan dunia yang berubah makin cepat, kian kompleks dan serba tidak jelas. Yang terpenting bukan sekedar tersedianya berbagai fasilitas fisik yang hebat berupa laboratorium, aula, stadion, area gimnastik, kolam renang, dan seterusnya. Juga bukan staf pengajar maupun kurikulum yang mumpuni. Yang paling fundamental adalah terbentuknya lingkungan pembelajar atau learning environment. Dalam organisasi, yakni bagaimana membuat setiap orang mau belajar dan mengajar sambil bekerja sehingga tanpa sadar menjadi kompeten atau unconsciously kompeten dalam menunaikan tugas masing-masing. Mark Bridges, seorang pakar kinerja yang merevolusi pola pikir pembelajaran, mengatakan pembelajaran perlu menjadi bagian dari sistem kerja, tidak boleh terpisah dari sistem kerja. Jadi, mereka yang menganggap belajar itu harus datang ke fasilitas fisik CorpU atau diundang ke pelatihan dengan jadwal tertentu, berharap setelah 1-2 hari, seminggu, atau 6 bulan, orang-orang yang dilatih akan jadi kompeten. Berarti masih menggunakan pola pikir lama era industri 2.0. Pola pikir itu sungguh tidak relevan di era VUCA atau Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Sekarang ini, apalagi di masa depan. Saking cepatnya perubahan dapat dipastikan selepas pelatihan selama 6 bulan, 75% ilmu mereka sudah tidak berguna. Kurikulum yang susah payah disusun sekian lama pun sudah tidak lagi relevan. Berdasarkan pemahaman tersebut, saya menyusun konsep Reverse Learning Delivery. Konsep ini menerapkan proses pembelajaran di tempat kerja masing-masing, bukan di ruang kelas. Proses belajar sambil bekerja tersebut dilakukan dengan bimbingan mentor dan bantuan fasilitator sehingga teori bisa langsung diuji di lapangan. Itu sebabnya peran atasan atau pimpinan amat sentral. Lalu di manakah peran CorpU jika memang sudah terbentuk? Tugas utama CorpU adalah menyediakan akses pengetahuan yang dibutuhkan dan menghubungkan setiap orang di dalam organisasi untuk saling mengajar dan berbagi pengetahuan. Dengan demikian, para pembelajar bisa mencari sumber pengetahuan dari para pakar baik dari dalam maupun luar organisasi melalui fasilitas yang kini populer disebut Learning Marketplace. Jika kondisi organisasi berhasil mengembangkan leader held accountable for learning culture dan learner as the center of learning, bukan lagi learning at the learning center, maka organisasi sejatinya telah menjadi CorpU sebenarnya, tidak hanya mengandalkan fasilitas fisik, kurikulum, program, dan event semata. Inilah yang disebut invisible learning. Proses pembelajaran menjadi tak perlu terlihat, tak perlu lagi infrastruktur fisik yang spesifik, tak perlu ada label siapa yang belajar dan siapa yang mengajar, dan juga tak perlu ada pemisahan antara waktu kerja dengan waktu belajar. Sambil bekerja, setiap orang terus belajar dan saling mengajar tanpa sadar. Lanjut ke Global Talent Competition, kolam yang jadi samudra. Saat ini terjadi pergeseran tren mobilisasi talenta. Semua talent hanya bergerak di dalam satu organisasi atau promosi unit atau lintas fungsi korporasi, kemudian bergeser dalam satu industri, misalnya karyawan bank pindah ke bank lain. Kini makin umum terjadi, talenta pindah ke industri yang sama sekali berbeda.
Sebenarnya perpindahan talenta ke industri yang berbeda bukan hal baru, sudah umum terjadi di praktisi HR atau human resources. Misalnya saja seorang manajer payroll sebuah perusahaan otomotif menjadi manajer senior payroll di perusahaan minyak. Akan tetapi, yang lebih menarik, kini seorang spesialis bisa menjadi generalis sekaligus pindah industri dengan fungsi, jenjang, dan geografi yang sama sekali berbeda. Salah satu contoh nyata, seorang BOD 2 atau 2 level di bawah direksi dengan jabatan Dekan Akademik Kepemimpinan di sebuah bank di Jakarta menjadi direktur utama di sebuah unit usaha perkebunan di Yogyakarta. Sebaliknya, seorang generalis pun dapat menjadi spesialis. Fenomena yang makin umum terjadi, mereka yang telah selesai menjabat direktur beralih profesi menjadi dosen di perguruan tinggi atau konsultan, mentor, fasilitator pelatihan. Pasar kerja saat ini tidak lagi sekecil dulu. Ibarat ikan, dulu talent sepertinya hanya bisa berkutat di kolam masing-masing yang luasnya terbatas dan terpisah-pisah. Kini, kolam-kolam itu telah bersatu membentuk danau sehingga ruang gerak pun meluas. Setiap talenta kini dapat berpindah kemanapun yang dirasa cocok untuk berkembang. Talenta-talenta pun bisa tumbuh pesat dan makin terasah kemampuannya karena bersaing satu sama lain. Di masa depan situasinya lebih ekstrim lagi. Danau talenta akan berubah menjadi lautan, bahkan samudra. Setiap orang dari negara manapun dapat berpindah untuk bekerja di negara mana saja yang membutuhkan jasanya. Faktanya, talenta berkualitas tinggi akan menggantikan talenta yang biasa-biasa saja. Tenaga kerja Eropa dan Amerika Utara akan berpindah ke Asia, terutama di Singapura, sementara tenaga kerja Singapura akan berpindah ke Indonesia. What? Pertanyaannya, tenaga kerja Indonesia harus pindah kemana? Menurut Indeks Tingkat Kompetensi Talenta Global atau Global Talent Competitiveness Index yang dikeluarkan INSEAD di tahun 2019, Indonesia menduduki ranking ke-67. Tetangga terdekat Singapura menduduki posisi kedua, Malaysia di urutan ke-27. Artinya, tingkat kompetensi atau competitiveness talenta Indonesia secara rata-rata sangat jauh dari dua negara jiran ini. Oh my God! Talenta negara-negara tetangga telah lebih dulu mengenal mobilisasi tenaga kerja terdidik atau educated talent secara global, puluhan tahun sebelum Indonesia. Artinya Indonesia perlu memobilisasi talentanya bukan hanya di dalam organisasi, tetapi juga lintas organisasi, lintas industri, hingga lintas negeri. Pertanyaannya, dimulai dari mana? Ketika memasuki dunia BUMN, saya melihat potensi yang sangat besar dari sisi modal manusianya. Di sana banyak anak-anak muda yang gesit dan penuh energi, pintar, mampu berbicara beberapa bahasa asing, pikirannya terbuka, haus belajar, dan memerlukan saluran kreasi untuk menyalurkan energi mereka. Saya berpikir, mengapa Indonesia tidak memulai dengan membuat danau besar tempat para talentis se-Indonesia dimobilisasi? Saya yakin mobilisasi ini akan membuat para talenta itu bertumbuh kembang makin cepat, kecepatan akuisisi ilmu dan aplikasi akan meningkat, dan otot kompetensi mereka akan kian kuat. Bukan mustahil kemampuan mereka tidak kalah dengan anak-anak negara tetangga Singapura dan Malaysia. Bahkan bisa jadi lebih hebat karena kita punya lapangan main yang lebih luas dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, terobosan dari pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Integrasi pengelolaan modal manusia atau Human Capital Management Integration di lingkungan BUMN dapat menjadi laboratorium sekaligus tempat latihan dan kawah candra di muka untuk para talenta Indonesia dapat bersaing di kancah global. Fungsi Human Capital atau HC perlu menjadi soko guru transformasi Indonesia. Agenda utamanya adalah penyelarasan human capital untuk memastikan bahwa lapangan bermain talenta menjadi lebih luas, ruang eksperimen terbuka lebar, dan sekat-sekat yang membatasi ruang gerak para talenta perlu diruntuhkan. Agar talenta dapat bergerak leluasa, tentu infrastruktur pengelolaan human capital perlu dibangun. Seharusnya tidak perlu ada lagi sistem yang berbeda-beda mulai dari rekrutmen, development, deployment, mobility, dan retention.
Tidak perlu lagi ada employee value proposition, employer blending, talent management, analytics, teknologi, reward, dan learning yang terpisah-pisah dan tumpang tindih di tiap organisasi. Seluruhnya perlu terintegrasi agar proses transisi dan asimilasi talenta tidak terhambat oleh administrasi dan birokrasi. Bagian selanjutnya adalah speed, tapi akan dilakukan di video berikutnya karena sekarang sudah mau maghrib, tawa musolanya sudah mau nyala. Jadi sampai jumpa di video lanjutannya. Jangan lupa like videonya dan subscribe di channel Irna Yogaswati. Terima kasih, Irna Yogaswati. Mohon undur diri. Bye-bye.